Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya Bang Fikri dan Bang Ino, gimana tadi hasil sidang lanjutannya? Sidang hari ini artinya begini ya, agendanya adalah tanggapan dari penggugat dan tergugat. Nah, kebetulan hari ini juga kami menyampaikan untuk mendukung gugatan, intervensi dan permohonan intervensi kami melampirkan beberapa bukti permulaan agar menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan sela terhadap gugatan intervensi kami. Di antaranya, satu, percakapan antara Repelino dengan LM itu sendiri. Yang ada di dalam percakapan itu adalah tidak ada satu kalimat yang dibantah bahwa anak itu adalah anak daripada beliau. Yang kedua, foto bayi CA pada saat berusia 2 bulan, ya. Itu juga kami lampirkan. Kenapa? Kak, mungkin foto itu datang sendiri ke HP beliau kalau tidak dikirim dan diyakinkan oleh LM. Terus selanjutnya kami melampirkan bukti pernyataan secara sendiri di atas materai bahwa dalam hal dia mengajukan gugatan intervensi ini, beliau bersedia disumpah untuk memberikan keterangan bahwa apa yang beliau terangkan tidak mengada-ngada dan itulah faktanya. Begitu, untuk menjadi pertimbangan. Selanjutnya, kami melampirkan juga bukti percakapan antara beliau dengan saksi yang mungkin kami akan munculkan nanti di dalam proses persidangan. Saksi ini adalah orang yang melihat dan mendengar LM itu meyakinkan Repelino ini sebagai ayah biologisnya. Nah, saksinya bukan hanya satu doang, cuman ada beberapa orang ya, mungkin 2 atau 3 lah. Cuman untuk sementara kami hanya menampilkan bukti percakapan itu bahwa saksi ini di bawah ancaman oleh LM itu. Itu pernyataan daripada saksi itu sendiri bahwa dia diancam oleh LM agar tidak menerangkan apa yang sebenarnya. Begitu. Yang kedua, bahwa saksi ini bersedia bahwa itulah adanya. LM itu meyakinkan bahwa itu adalah anak daripada Repelino pada waktu itu. Begitu. Tapi bukti ancaman itu dijadikan bukti juga nggak? Dilampirkan. Artinya pengakuan daripada saksi ini bahwa dia diancam. Pernah ditemuin oleh Repelino, bukan Repelino ya, LM ya. Pernah ditemuin LM bahwa kamu nggak usah bersuara, nggak usah ngomong apa-apa, nanti kamu bisa masuk penjara sama kayak Repelino. Lebih baik kamu diam. Cuman betul, iya. Kalau enggak ya saya akan penjarakan kamu segala macam. Begitu ya. Cuman karena saksi itu merasa itu yang dia lihat dan itu yang dia dengar bahwa LM itu meyakinkan Repelino pada waktu itu, dia hanya menerangkan itu. Begitu. Nah, si saksi ini hubungannya apa dengan Perkawanan, pertemanan, satu circle mereka ini. Kan begitu, kenal dengan LM, kenal baik juga dengan beliau, teman baik beliau juga. Bahwa pada waktu itu memang LM ini meyakinkan Repelino bahwa beliau adalah sebagai ayah biologisnya daripada CA itu. Kok sekarang dia bilang nggak kenal? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. berapa orang saksi? Saksi walau untuk sekarang kan bukan agendanya saksi kan. Yang akan kita hadirkan mungkin 3 orang lah. 3 orang. Ya begitu. Cuman untuk sementara hanya itu karena ada bukti percakapan. Kami lagi mengumpulkan bukti dan saksi karena ada sebagian bukti yang kami belum munculkan itu ada di HP beliau, kami lagi telusuri karena HP itu sempat kesimpan. Nah, tanggapan dari pihaknya LM sendiri tadi seperti apa Bang setelah Bang Danino ini menyerahkan bukti-bukti? Kurang tahu lah, mungkin mereka kaget lah. Saya sih berharap lawyer-lawyernya yang pertama muncul itu datang lah, kan begitu. Siapa itu? Markus, si John, kok sekarang giliran kita muncul, saya berharap betul itu ketemu sama mereka kan. Apa jangan-jangan sudah kena mental? Nggak tahu, bisa jadi kan. Mau saya kasih 2 SKS dia gitu. Karena pada saat itu dia menyampaikan intervensi itu tidak bisa didaftarkan lagi kan. Faktanya hari ini kita masih sidang, intervensi itu masih berlaku. Sekarang pembacaan, tanggapan terhadap intervensi dari kami. Dan Maka di tanggal 23 bulan Juli kita putusan sela. Iya. agenda selanjutnya itu putusan sela. Artinya putusan sela itu terhadap permohonan dan gugatan intervensi ini majelis hakim nanti akan mempertimbangkan semua terkait itu bukti-bukti gugatan kami nanti bisa atau tidak kami masuk di dalam pokok perkara seperti itu. Bang Ino, Ya. mana di Bang Ino? Perdana datang ke persidangan di PN Bandung, akhirnya yang tadinya berharap untuk ketemu LM sekarang tidak bisa ketemu. Seneng ya, tapi gimana ya, gue tadi pengennya berharap ya dia datang gitu, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting gue sudah punya etiket baik datang ke sini, ya diminta udah datang ya gue datang gitu. Terus kecewa nggak bisa datang? Dibilang kecewa ya enggak sih. Nggak kecewa.
Enggak. Terus seandainya jika LM datang, mungkin apa yang mau disampaikan sama Bang Ino? Ya paling ya jangan sama aja sih gue sama kemarin gue bilang jangan terlalu membohongi diri lah gitu lah. Itu aja sih. Sama Pak RK sendiri mungkin ada yang bisa disampaikan. Ya apa bang? Nggak ada lah. Nggak ada Artinya lah. kalau dengan Pak RK dan Bu Cinta, kalau memang betul kehadiran Revalino ini membuat terang satu perkara, artinya kan beliau ini kan terfitnah, terzolimi. Dengan munculnya Revalino artinya membuat terang satu perkara, ya monggo kalau memang ada ucapan terima kasih kami tunggu. Gitu aja. Cuman kalau disimpulkan oleh teman-teman artinya para netizen bahwa kami itu diciptakan atau dibayar, itu tidak sama sekali. Harus saya tegaskan, kami berdiri sendiri, tidak ada kepentingan dari masing-masing. Kepentingannya hanya satu, menjelaskan dan menerangkan perkara bahwa ini adalah ayah sesungguhnya. Seperti itu, bukan RK. Begitu aja. Nggak ada kami tujuannya kami dibayar. Sampai detik ini kami belum menerima kalau memang hal itu. Dan kalaupun dikasih ya kami terima. Karena kami bukan malaikat yang nggak doyan duit kan. Tapi sekali lagi harus saya tegaskan, di sini Revalino berdiri sendiri berdasarkan keyakinan dan diyakinkan LM pada waktu itu. Arti keyakinan itu dia menyampaikan hamil anak dia itu lebih dari 4 kali. Bahwa ini anakmu. Dan itu bukan di suatu hari. Di tempat yang berbeda, dengan hal teman-teman lingkungan yang berbeda. Ini anak kamu harus tanggung jawab. Tolong proses, temenin saya pada saat proses kehamilan dan segala macam. Ya itu apalagi yang harus kita ragukan. Nggak ada yang bisa dibantah sama LM itu. Makanya kalau memang LM bisa bantah, tunjukkan pada kami cara dia membantah itu seperti apa. Jadi jangan halu, bukti dia ngancam-ngancam saksi dari kami itu apa tujuannya. Kalau nggak ada kekhawatiran dan ketakutan kebohongan ini terbongkar, kan begitu. Betul. Ini udah hari keberapa Abang keluar Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah seminggu lah hari. Minggu ini Oh. ada komunikasi nggak ada? Enggak ada. Ketemu gitu? Enggak ada. Nggak ada Nggak ada. upaya juga untuk komunikasi. Enggak usah lah. Buat apa bang? Takut diludahi. Buat apa lah? Man, kalau dia mau nyerahin anaknya kita ambil, Iya. gitu Betul, aja. betul, Karena betul. anak itu anak yang tidak berdosa dikorbankan oleh LM. Kan begitu. Karena dalam waktu dekat kami juga punya wacana mau membuat laporan pengaduan ke KPAI. Begitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Alasannya apa? Alasannya karena anak ini sudah dikorbankan, dijadikan, dieksploitasi, dipamerkan di media-media sosial. Padahal anak ini kan masih berstatus, ya tanda kutip mohon maaf. Artinya dalam hal ini kami kasihan dengan anak tersebut. Makanya KPAI dalam hal ini harus turun tangan, memberikan pemahaman kepada LM, jangan sampai anak itu terlalu sering diekspos karena dampaknya nggak baik. Beliau sudah mempertimbangkan termasuk ke depannya, psikologisnya anak itu, mentalnya di kemudian hari, itu sudah dipertimbangkan oleh beliau. Beliau yang punya wacana ini dan kami akan dukung karena itu positif bagi kami. Kapan Bang rencana mau? Ya rencananya belum lah, kita Lihatkan waktu. lihatkan waktu lah, nanti diinfo kepada teman-teman semua ya. Oke Bang, satu lagi Bang, ini kita dapat info bahwa katanya jam 3 tadi pagi rumahnya LM itu digeledah polisi karena video asusila, dugaan video asusila. Tanggapan Abang dan Ino gimana Bang? Tanggapannya saya sepakat dengan bahasanya Revalino, makanya hari ini kami sepakat pakai baju-baju hitam karena kami secara tidak langsung berbela-sungkawa dengan LM ini ya. Secara tidak langsung kami bersyukur alam sudah menghukum beliau ini. Semesta udah Nah, ngasih hukuman. semesta sudah menghukum beliau ini karena terlalu sombong, sok artis, sok segala-galanya, sok cantik, sok segala-galanya. Pokoknya nggak ngerti tapi sok ngerti, begitu. Tapi biarkan menjadi pembelajaran berharga buat LM. Mudah-mudahan dengan hal ini dia disadarkan, lebih tahu diri, jangan sampai hal-hal ini terulang kembali. Dan ini harus kita proses. Kalaupun tidak diproses, saya yang akan membuat laporan terhadap kasus video porno asusila itu. Cuman karena kami mendapatkan informasi bahwa dia sudah diamankan, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi obat. Artinya secara terang benerang Revalino makin banyak kesempatan untuk memperjuangkan anak itu. Jadi nggak perlu ngotorin tangan gue sendiri lah. Biar semesta yang menghukum dia. Artinya kalau udah ada tindakan dari kepolisian berarti sudah ada yang melaporkan Bang. Betul. Gimana tanggapannya Bang Ino? Ya. Ada pihak-pihak yang melaporkan. Apa ya? Apa yang lu buat ya lu harus bertanggung jawab sih. Gitu aja sih kalau gue. Begitu. Revalino kenal baik laki-laki itu, ya. Laki-laki itu tahu. Siapa hubungannya apa? Ya, itu dia mantannya dia lah, tapi gue tahu gitu loh. Ya. Sebelum lu apa setelah lu? Sebelum gue. Sebelum dia, begitu. Sebelum gue.
Gitu. Ada pesan nggak? Hah? Ada pesan untuk LM? Pesannya cuma satu, tahu diri dan sadar diri. Nah, kan begitu, semesta sudah akan menghukum kamu. Lihat aja nanti. Mungkin dalam waktu dekat laporan Pak RK juga akan diproses. Begitu. Banyak-banyak kamu istighfar. Mudah-mudahan kamu diet lah di dalam lapas itu nanti ya. Satu lagi Ya. pesannya Bang. Ya. Kita tinggal tunggu pesan dari hakim aja ya. Tinggal tunggu keputusan dari hakim. Sebentar lagi tes DNA akan dilakukan. Kita lihat pembuktiannya. Karena yang bisa membuktikan hanya DNA. Tes DNA. Terima kasih. Audio Jungle.